Selamat datang dan jumpa lagi di bak ay gaan bayangkan Anda sudah memberikan segala membangkan kejaya en dengan tangan sendiri. Namun saat tiba waktunya untuk berbagi kebahagiaan, Anda justru diasingkan orang asing di tengah keluarga sendiri. Mereka berpikir dengan mengenyak harga diri saya di lobi hotel. Mereka telah memenangkan segalanya. Mereka tidak tahu bahwa dalam hitungan detik saya mampu mencobot agar kemewahan ang selama ini mereka agengkan. Saat tawa mereka berubah menjadi kekhawatiran dan kartu kredit ang tak lagi berfungsi, saat itulah karma datang menyapa tanpa ampun. Inilah kisah tentang sebuah pengorbanan, keyakinan, sebuah keputusan dan bagaimana rasanya menyaksikan mereka ang angke menyamakan nasib karena ilah mereka sendiri. Jangan berkedip. Karena ini bukan sekadar lebihan. Ini adalah saat mana keadilan dibayar tunai. Namun sebelum dilanjut, kami berdua semoga bapak, ibu, saudara semua sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen pada kolom komentar serta sebutkan dari mana bapak, ibu, saudara berasal agar kita saling kenal dan mendoakan. Mari kita simak ceritanya. Nama Nirma. Suara deburan ombak de labian bayu terdengar sangat menenangkan pegel ini. Aki berdiri di kapal finese ang mewa sambal memegang gelas jesierik dengan. Angen luid menerpa wayaki dengan limbit membawa ketenangan ang sudah lama tidak aki rasakan. De sampingki ibu Fatima sedang duduk santai sambil memperhatikan visi kesayangannya, aiti tedai ang sedang asik bermain peslekai. Tedai tertawa riang dan memanggilki untuk melihat sesinan mainannya. Aki lebar tersenyum dan mendekati mereka. Hari ini adalah hari paling tenang dalam kehidupan. Jauh dari gang-gang kota dan jauh dari orang-orang ang selama ini hanya mengiras tenang haki. 60 menit ang lalu, suasana de Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai sangat berbeda jauh dengan ketenangan ini. Saat itu aki berdiri memating di lobi hotel mewa bersama ibu dan tedai. Suara khadi dari ibu Helena dan anak-anaknya masih teringyang jelas di telingaku. Mereka tertawa puas setelah berhasil meningkirkan ki dari daftar tamu hotel. Mereka berpikir dengan meninggalkan ki tanpa kamar aki akan memohon maaf pada mereka. Mereka salah besar karena mereka tidak tahu apa ang sebenarnya terjadi di balik sistem keyangan ang selama ini mereka nikmati dengan angka. Aki menatap cakrawala ang mulai berubah warna menjadi jengah. Dili aki adalah orang ang paling menghalai demi keharmonisan keluarga Agis. Aki selalu memastikan semua kebutuhan ibu Helena dan anak-anaknya terpenuhi. Namun hari ini adalah batas kesabaranki. Aki sudah lelah melihat ibu kandungki diperlakukan seperti orang asing di rumah sendiri. Tidak juga berhak mendapatkan lebihan ang nyaman bukan sekadar sekedar pelengkap penderitaan. Sekarang mereka pasti sedang sibuk merayakan kemenangan mereka di hotel itu. Mereka tidak menyadari bahwa setiap sen ang mereka kenakan berasal dari kerja keras ang kini sudah aki kunci aksesnya. Agis suamiki berdiri di sana saat itu dengan waya ang penekerahan. Dia ingin membela, namun dia takut pada ibunya. Ketidaktegasan itu adalah luka ang paling parah selama pernikahan ini. Aki tidak membenci-nya, namun aki sudah tidak lagi memiliki energi untuk meninggalkannya berubah. Keputusanki untuk pergi ke labian bayu adalah langkah paling berani ang pernah aki ambil. Ibu Fatima sempat bertanya, apakah tindakan ini tidak terlalu keras? Namun saya hanya mengenggam tangan erat-erat. Saya ingin menanyakan bahwa menjadi baik bukan berarti harus membiarkan diri denyak oleh orang lain. Kini di atas kapal ini aki merasa terlahir kembali. Tidak ada lagi perintah dari ibu Helena ang harus aki ikutan. Tidak ada lagi senderan pedas dari Siska atau Dona ang membuat telingaku panas. Aki adalah direktur utama ang memiliki kendali penuh atas kehidupanki sendiri. Kehidupan ang aki bangun dari nol ini tidak boleh dihancurkan oleh mereka ang hanya bisa menuntut tanpa memberi. Aki melihat tedai berlari kecil ke arahki dan memeluk kakiku. Anak ini adalah alasan.
Terbesar ki intik tetap kia dan waras te tengha keliarga ang pene denghan terug ini. Ibi Helena pasti sedang sangat marah saat ini. Aki membayangkan wayana ang memeramenan malah di depan staf hotel. Dia terbiasa menikmati kemewahan ang aki biaya sendiri. Dia tidak pernah menyangka bahwa menanti ang dianggapnya lema ini memiliki keberanian untuk memitis aliran dana secara instan. Ini bukan tentang yang, namun tentang harga diri. Aki sudah berjanji pada diri sendiri bahwa aki tidak akan membiarkan ibu kandungki menangis lagi karena ilah orang lain. Kapal mulai berlayar meninggalkan dermaga menuju tengah laut ang tenang. Aki menarik napas panjang dan melepaskan semua beban ang selama ini menempel di pendaki. Biarkan mereka merasakan apa artinya berjuang tanpa bantuan orang ang selama ini mereka ingat. Aki tidak lagi peduli dengan apa yang akan terjadi pada mereka nanti. Fokus saat ini hanyalah kebahagiaan ibu dan masa depan tedai. Aki membuka layar ponselki ang menampilkan notifikasi dari pihak bank bahwa semua transaksi telah berhasil diblokir. Senem tipes terkembang di beberki karena karma terkadang memang harus dibantu dengan tindakan ang tegas dan trigger. Malam akan segera tiba. Namun hati kita terasa sangat terang. Tidak ada rasa sesal di dalam jiwaki atas apa ang telah saya lakukan siang ang lalu. Saya telah memberikan pelajaran hidup ang mungkin akan mereka ingat seumur hidup mereka. Sekarang waktunya untuk menikmati waktu liang bersama orang-orang ang benar-benar menyayangi dengan tulus. Aki mengajak ibu Fatima untuk masuk ke dalam ruangan karena angin malam mulai terasa dingin. Kami meninggalkan masa lalu ang kelam di Bali dan menyambut lagi hari esok ang jauh lebih indah di labuhan Bajo. Seminggu sebelum keberangkatan ke Bali, suasana rumah besar kami terasa sangat berbeda. Ibu Helena mengumpulkan kami semua dari yang keluarga dengan waya ang bersyarat tidak seperti biasanya. Dia mengumumkan rencana liburan keluarga besar ke sebuah resort mewah di Bali. Awalnya aki merasa senang karena mengira ini adalah upaya untuk merekatkan hubungan ang selama ini terasa renggang. Aki melihat suamiki tampak sangat antusias mendengar rencana ibunya. Donald dan istrinya Siska serta Deri dan istrinya Dona juga terlihat sangat bersemangat membahas destinasi wisata yang akan mereka kunjungi. Aki sendiri sedang sibuk mengurus pekerjaan sebagai direktur utama. Namun Aki tetap menyisihkan waktu untuk menghadir logistik liburan ini. Saat Ibu Helena menyebutkan bahwa semua biaya akan ditanggung oleh perusahaan, Aki hanya tersenyum tipis. Saya tahu betul bahwa dana operasional yang mereka maksudkan adalah keuntungan dari bisnis yang selama ini saya jalankan. Namun, demi menjaga kedamaian, Aki tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Aki justru membantu menyiapkan segala keperluan mereka mulai dari tiket pesawat hingga pemesanan kamar hotel. Aki bahkan menghasilkan agar ibu kandungki ibu Fatima ikut serta agar kami bisa menikmati waktu bersama. Awalnya ibu Helena sempat menanyakan waya rau tidak suka. Namun karena Aki ang mendesak, akhirnya dia terpaksa menaati syarat ibu Fatima tidak boleh ikut campur dalam irisan keluarga mereka. Selama proses persiapan Aki mulai merasakan adanya keanehan. Siska dan Dona seringkali berbisik-bisik di belakangki. Setiap kali Aki melewati mereka selalu diam seketika saat Aki mendekat. Saya mencoba berpikir positif dan menganggap itu hanya percakapan wanita biasa. Namun memperlakukanki sebagai seorang ibu dan seorang pengusaha mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Apalagi ketika saya meminta daftar pembagian kamar hotel kepada Ibu Helena. Dia selalu mengelak dengan alasan bahwa dia sudah mengurus semuanya dan Aki tidak perlu menghampiri irisan teknis tersebut. Aki pun meniriti permintaannya karena saat itu Aki masih berusaha menjadi menanti ang pote. Tedai anaki ang berusia 5 tahun sangat bersemangat mendengar rencana liburan ini. Dia terus menerus bertanya kapan kami akan berangkat dan apakah dia bisa berenang di pantai. Melihat antusiasme anaki, Aki merasa bahwa mengorbankan waktu dan tenaga yang Aki keluarkan sangatlah seimbang.
Aki menayap kan pakaian terbaik untuk Ibi Fatima agar dia merasa nyaman dan dihargai selama lebaran nanti. Aki tidak ingin ada saat hulpen ang membiat Ibi kandengki merasa minder di depan keluarga ages ang seringkali memandang rendah latar belakang keluarga kami. Bagi martabat Ibi Fatima adalah harga mati ang tidak bisa ditawar oleh siapapun termasuk oleh keluarga mertuaki. Ages sendiri sulaki langhan kendali atas dernaya sendiri. Dia terlalu sibuk meniriti keinginan Ibinaya dan mengabaikan saran-saranki mengenai rite perjalanan. Ketika Aki mengingatkan tentang efisiensi waktu atau kenyamanan perjalanan, dia hanya membalas dengan kalimat bahwa Ibinaya sudah punya rencana yang lebih baik. Aki merasa semakin terpinggirkan diterima ang Aki biaya sendiri ini. Namun, Aki tetap bertahan karena Aki ingin memberikan kenangan indah bagi Tedai. Aki terus mengingatkan diriku bahwa kesabaran akan membawa hasil yang manis pada waktunya nanti. Menjelang hari keberangkatan, suasana rumah istri semakin tegang. Donald dan seringkali memprovokasi ages agar lebih tegas terhadap istrinya. Mereka seolah-olah ingin menanyakan bahwa Aki hanyalah orang luar yang tidak memiliki hak suara dalam keluarga ini. Aki mendengar percakapan mereka dari balik pintu saat mereka sedang berkumpul di ruang tengah. Mereka tertawa terbahak-bahak saat berdiskusi bagaimana cara membuat merasa tidak nyaman selama di Bali nanti. Hati kita terasa sakit, namun Aki tidak mengeluarkan satu kata pun. Aki memilih untuk menyimpan semua itu dalam hati dan menunggu saat yang tepat untuk bereaksi. Ibi Fatima yang menyadari perubahan sikap keluarga mertuaki sempat bertanya, apakah lebih baik kami tidak ikut saya? Beliau merasa tidak enak karena seringkali dilirik dengan pandangan sinis oleh Siska dan Dona. Aki memeluk Ibi Fatima dengan era dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aki berjanji akan menyayanginya dengan selera kemampuannya tanpa mereka sadari bahwa jebakan ang mereka pasang istri akan berbalik arah dan menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Aki sudah menyiapkan strategi matang yang akan membuat mereka terdiam tanpa bisa berkata apa-apa. Hari keberangkatan pun tiba. Kami semua berangkat menuju bandara dengan penuh harapan bagi mereka dan penuh kewaspadaan dengan. Di dalam mobil menuju bandara, Aki melihat Ibi Helena tersenyum penuh kemenangan ke arah jendela. Dia tidak tahu bahwa perjalanan ini bukanlah awal dari lebaran yang menyenangkan, melainkan awal dari kehancuran kedok mereka selama ini. Aki menggenggam tangan Tedai dan Ibi Fatima dengan mantap. Perjalanan kembali kali ini akan menjadi sejarah yang akan mengubah hidup kami selamanya. Aki siap menghadapi apapun yang terjadi di depan nanti. Karena Aki tahu bahwa keadilan selalu berpihak pada mereka yang bersabar dan bertindak dengan cerdas. Sesampainya kami di hotel berbintang 5 di kawasan Nusa Tua, Bali, suasana lobby tampak sangat megah dan sibuk. Ibi Helena berjalan di barisan paling depan dengan daki terangkat tinggi seolah dia adalah pemilik hotel tersebut. Ages Donald Rai beserta istri mereka berjalan dengan langkah mantap di belakangnya. Aki berjalan agak tertinggal sambil menentang Tedai dan merangkul dengan Ibi Fatima yang tampak sedikit lelah setelah perjalanan idara. Kami sampai di meja resepsionis dan Ibi Helena segera menaikkan kartu tanda pendidik. Petugas hotel dengan ramah menyambut mereka dan mulai memproses pesanan kamar yang sudah dipesan jauh hari sebelumnya. Aki berdiri tidak jauh dari mereka sambil menunggu giliran. Setelah beberapa saat, Ibi Helena menoleh ke arah Ki dengan senyuman yang terasa sangat palsu dan dengan dia mengambil 5 buah kartu kunci dari tangan petugas hotel dan membagikannya kepada Donald, Siska, Derry serta Dona. Saat kartu terakhir dia simpan sendiri untuk dirinya dan Ages. Aki menunggu dengan sabar menunggu giliran kunci untuk diriku sendiri, Ibi Fatima dan Tedai. Namun bukannya menaikkan kunci tambahan Ibi Helena istri melipat tangan di dada dan menatap dengan sorot mata yang penuh dengan penghinaan. Dia mengatakan dengan suara yang cukup keras agar didengar oleh orang di sekitar lobby bahwa kamar sudah penuh dan tidak ada lagi sisa untuk kami. Aki tertegun seenak mencoba memahami kata-katanya.
Saya bertanaya dengan tenang, apakah mungkin ada kesalahan sistem karena saya sendiri yang memastikan pemesanan ini dilakukan dengan benar dan sudah dibayar lunas. Siska dan Dona tertawa kesal sambil saling melirik Sula sedang menikmati tontonan yang sangat menghibur. Dona pun menempali dengan nada meremehkan bahwa mungkin aki lupa memesan kamar untuk diri sendiri karena terlalu sibuk dengan pekerjaan kantoran. Terry menambahkan bahwa mungkin lebih baik jika Aki dan Ibu Fatima mencari penginapan lain di luar hotel. Karena mereka tidak ingin kenyamanan lebaran keluarga besar mereka terganggu dengan keberadaan orang luar. Tidak ang masih kesal tampak bingung melihat suasana ang tiba-tiba berubah menjadi tidak ramah. Dia bertanya padaki mengapa kami tidak masuk ke kamar seperti paman dan bebenaya. Mendengar pertanyaan polos itu, hati kita rasa seperti di yang belati. Ibu Fatima hanya bisa tertunduk lesu, merasa tidak enak hati karena kehadirannya mungkin dianggap sebagai beban bagi keluarga sucinya. Aki memegang bayi Ibu Fatima dengan lembut untuk memberinya kekuatan. Aki tidak akan membiarkan mereka melihat air mata kami. Aki istri tersenyum tipis. Sebuah senaiman ang membiat Ibu Helena tampak sedikit bingung karena dia mengharapkan Aki akan menangis atau memohon memelas di depannya. Petugas hotel ang tampak serba salah mencoba memberikan solusi. Namun Ibu Helena segera menyelesaikan pembicaraan dengan arogan. Dia menegaskan bahwa seluruh kamar sudah terisi dan tidak ada kebijakan tambahan apapun yang bisa dibawa. Agnes suamiku hanya berdiri diam di samping ibunya. Dia menendek tidak berani menatap matanya. Keningan Agnes de saat seperti ini adalah pengkhianatan ang paling nyata. Dia lebih memilih untuk menjaga perasaan ibunya daripada membela istri dan anak kandungnya sendiri. Aki menyadari bahwa de saat inilah topeng mereka benar-benar terbuka sepenuhnya. Aki tidak membalas isapan mereka dengan makian. Aki hanya menghangkik pelan seolah-olah menerima keadaan tersebut dengan pasrah. Aki menarik pemiliki dan mengajak Ibu Fatima serta tidak untuk menyadari resepsionis menu area tinggi lobi ang lebih sepi. Siska dan Dona masih terdengar berbisik-bisik pene keselirian di belakang kami. Mereka pasti mengira bahwa dengan membiarkan kami terlantar di lobi, maka Aki akan menairai dan bilang begitu saya. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa di balik senaiman pasraki sedang menjalankan langkah pertama dari sebuah rencana yang akan merentikan kesombongan mereka dalam waktu dekat. Duduk di sudut lobi yang tenang, Aki mengeluarkan ponselki. Aki melihat mereka semua tertawa lepas saat berjalan lift hotel meninggalkan kami bertiga di lobi menu yang dingin. Ibu Fatima memandang dengan cemas bertanya, apa yang akan kami lakukan sekarang? Aki menenangkannya dengan mengatakan bahwa kami tidak akan menginap di sini karena tempat ini sudah tidak layak bagi kami. Aki menatap layar ponselki dengan fokus yang tajam. Saya sedang mengirimkan perintah melalui aplikasi perbankan dan sistem manajemen aset yang selama ini saya kendalikan sebagai direktur utama. Dalam setiap semua akses keuangan yang mereka kenakan akan segera mengubah statusnya. Aki menatap ke arah pintu keluar hotel tempat mobil jemputan pribadi sudah menunggu. Lebaran mereka di hotel mewah ini baru saya dimulai, namun mimpi buruk mereka juga akan segera dimulai pada saat itu juga. Aki bangkit dari kursi dengan tegak dan mantap. Tidak memegang erat-erat seolah tahu bahwa ibunya sedang berjuang demi harga diri kami. Kami berjalan keluar lobi dengan langkah pasti meninggalkan keluarga Agnes yang masih khawatir akan kamar mewah mereka. Mereka tidak sadar bahwa satu jam ke depan adalah waktu yang akan mengubah segalanya menjadi sebuah penyesalan yang tidak akan pernah bisa mereka perbaiki. Lagi. Suasana lobi hotel yang megah itu terasa semakin dingin bagi kami. Aki tetap berdiri dengan posisi tegak sementara Ibu Helena dan anak-anaknya sudah menghilang di balik pintu lift dengan tawa yang masih menyisakan sisa perjanjian di udara. Aki sempat menoleh ke arah sesaat sebelum pintu lift tertutup rapat. Ada raut rasa bersalah yang melintas di wajahnya. Namun dia segera tiba seolah Mika tidak mampu menanggung malu karena ibunya.
Donald dan bakan tidak lache melirike ara kame sula kame seda tidak ada artinya sama sekali. Mereka benar-benar berasamsi bahwa dengan mengabaikan kami di lobi, posisi mereka sebagai penguasa lebaran ini sudah sangat aman. Ibu Fatima didek de sampingki dengan mengkosongkan. Beliau tampak sangat terpukul bukan karena tidak mendapatkan kamar, melainkan karena perlakuan ang menurutnya sangat menegaskan martabat kami. Tidak ang masih sempat meringek kegel karena lapar. Aki segera membelikan beberapa kehidupan dan minuman dari kafe lobi agar anak itu tenang. Aki tidak ingin tidak melihat ibunya sedang tertekan. Saya harus memastikan bahwa anak ini merasa aman dan nyaman apapun yang terjadi. Keberadaanki di lobi ini bukan sebagai pihak ang kalah, melainkan sebagai penghemat ang sedang menyaksikan kegagalan mereka ang sebentar lagi akan terjadi. Beberapa bantuan staf hotel sempat mendekati kami menanyakan apakah ada yang bisa mereka berikan. Aki menjawab dengan sopan bahwa kami sedang menghimpitan. Aki tidak ingin mengikat janjinya di depan resepsi karena Aki ingin memastikan transisi rencananya berjalan mulus tanpa hambatan. Di sela waktu itu, Aki terus memantau pergerakan mereka melalui sistem keamanan yang terhubung langsung ke ponselki. Dari layar monitor, saya bisa melihat mereka sedang masuk ke dalam kamar masing-masing dan mulai menikmati fasilitas yang ada. Mereka tidak menyadari bahwa akses masuk ke dalam kamar dan fasilitas mewah tersebut adalah bagian dari sistem yang sudah saya kendalikan sepenuhnya. Siska dan Donna terlihat sedang sibuk memilih bayi untuk acara makan malam nanti. Mereka sangat bersemangat. Seolah-olah keberhasilan mereka menangkirkanki adalah pencapaian terbesar dalam hidup mereka. Sementara itu, di dalam kamar lain, Donald dan Derai sedang menelepon rekan bisnis mereka dengan bangga menanyakan bahwa mereka berada di hotel paling elit di Bali. Mereka benar-benar merasa di atas angin. Mereka mengira menguasai kiangan keluarga secara tidak langsung. Mereka telah menguasai diri mereka sendiri. Mereka tidak pernah memahami bahwa menjadi direktur utama membutuhkan kecerdasan dan ketegasan yang tidak dimiliki oleh orang lain yang hanya bisa menempang hidup. Ibu Fatima bertanya kepadaki dengan suara pelan, apakah kita benar-benar akan pergi? Aki mengangguk mantap. Aki menjelaskan bahwa hotel ini bukan tempat yang tepat bagi kita untuk beristirahat. Aki sedang menyiapkan destinasi yang jauh lebih indah dan damai jauh dari orang-orang yang tidak menghargai keberadaan kita. Ibu Fatima tampak lega mendengar penjelasanki. Dia percaya padaki sepenuhnya karena dia tahu bahwa Aki tidak pernah mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang. Kami berdua saling mengingatkan di tengah lobi yang ramai oleh tamu-tamu lain yang tidak tahu drama keluarga sedang terjadi di hadapan mereka. Waktu berjalan perlahan, namun detak jantung kita terasa sangat teratur. Setiap detik yang berlalu adalah bagian dari hitung minder kehancuran ego keluarga Agis. Aki sengaja membiarkan mereka menikmati kesenangan saat itu sebelum akhirnya mereka sadar kemana semua kemewahan yang mereka nikmati selama ini berasal. Aki adalah orang yang bekerja keras membangun semua aset ini dan Akilah yang memiliki otoritas untuk menarik semuanya kembali. Tidak ada rasa benci yang berlebihan di dalam hatiku. Yang ada hanyalah sebuah kejelasan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Aki sempat keluar dari kamar dan kembali ke lobi untuk memastikan apakah kami benar sudah pergi atau belum. Saat dia melihat kami masih duduk di sana, dia tampak terkejut. Dia mendekati kami dengan langkah rapi. Aki melihatnya dengan cara yang sangat tenang dan tanpa kemarahan. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa karena dia tahu betul bahwa ibunya lah yang memiliki kekacauan ini. Aki hanya mengatakan kepadanya bahwa kami akan segera pergi dan dia tidak perlu khawatir dengan keadaan kami. Kalimat itu diucapkan dengan nada yang begitu datar hingga membuat Agis terdiam mematung tanpa bisa memberikan alasan atau pembelaan apapun. Aki bangkit berdiri dan merapikan pakaianki. Aki mengayak Ibu Fatima dan tidak untuk segera bergerak.
Mobil jempitan ang aki pesan sudah sampai di depan pintu utama hotel. Kami meninggalkan lobi itu tanpa menulis sedikit pun ke arah resepsionis. Siska dan Dona ang sempat melihat kami dari tidak nyaman melalui jendela kamar hanya bisa tersenyum sinis. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa langkah kaki ang meninggalkan hotel ini adalah lonceng kematian bagi segala kenyamanan ang mereka nikmati. Kami melangkah keluar dengan tenang meninggalkan semua kemewahan ang palsu di belakang kami. Saat mobil melaju menjauh dari pelataran hotel, aki tidak menanyakan gerat kesedihan sedikit pun. Sebaliknya, aki justru merasa beban ang selama ini menekan baki terangkat. Ibu Fatima memandang dengan heran melihat ketenan hangki ang tidak lazim. Beliau mungkin mengira aki sedang menahan gejolak amarah, namun kenyataannya aki sedang berada dalam kondisi paling fokus ang pernah aki alami. Di dalam mobil saya mengeluarkan ponsel dan mulai mengakses dashboard utama dari sistem keuangan ang saya bangun selama ini. Setiap perintah ang saya berikan akan tereksekusi kepada siapa secara otomatis dan tidak bisa dibatalkan oleh PIN termasuk oleh suamiku Agnes. Saya mulai membuka kunci akses pada beberapa akun bank utama dan kartu kredit ang selama ini digunakan oleh Ibu Helena serta anak-anaknya. Saat orang aki mengganti kata sanda dan memblokir akses transaksi mereka dari jarak jauh. Tindakan ini dilakukan bukan untuk menaiksa, namun sebagai bentuk ketegasan bahwa setiap sumber daya ang mereka gunakan adalah hak milik ang aki kelola. Selama ini aki membiarkan mereka menggunakan semuanya karena aki mengira itu adalah bagian dari kasih sang keluarga. Namun hari ini mereka telah membuktikan bahwa kebaikan itu hanya dianggap sebagai kelemahan ang pantas untuk dinyak-inyak. Tidak ang berada di pangkianki mulai menghantuk. Aki menjem keningnya dan membisikkan bahwa sebentar lagi kita akan sampai di tempat ang sangat indah. Ibu Fatima memandang dengan haru. Beliau tahu bahwa putrinya adalah sosok ang mandiri dan tidak mudah menyerah. Saya menjelaskan kepada ibu bahwa apa ang saya lakukan adalah untuk memastikan bahwa tidak ada lagi orang ang bisa memandang rendah keluarga kami. Ibu Fatima hanya bisa menganggap pelan karena dia pun menyadari bahwa selama ini kami memang terlalu sering mengalami keinginan Ibu Helena ang tidak pernah ada habisnya. Selagi aki sibuk dengan ponselki, notifikasi demi notifikasi muncul di layar. Saya melihat ada beberapa upaya transaksi dari Ibu Helena di hotel ang semuanya gagal total. Siska dan Dona juga mencoba menggunakan kartu mereka untuk memesan spa dan layanan kamar. Namun semuanya ditolak oleh sistem. Saya bisa membayangkan bahwa mereka ang pasti beriba pikat pause saat menyadari bahwa semua akses mereka telah terputus dalam waktu ang bersamaan. Ini adalah konsekuensi dari kesombongan mereka ang menganggap bahwa mereka bisa membiangki begitu saya tanpa memikirkan dampaknya. Saya tidak merasa perlu untuk menelepon atau memberi peringatan. Semuanya sudah berjalan sesuai dengan rencana ang aki susun sejak menit pertama mereka mempermalukanki di lobi. Agnes suamiku pasti sedang kebingungan saat ini karena dia adalah orang ang paling bergantung pada fasilitas tersebut untuk menjaga harga dirinya di depan ibunya. Aki membiarkan ponselki dalam mode snap karena aki tidak ingin diganggu oleh panggilan atau pesan ang hanya akan berisi makian atau permohonan ang tidak tulis. Fokuski saat ini adalah ketenangan ibu dan kenyamanan tedai. Setelah irisan perbankan selesai, saya menghubungi asisten pribadiku untuk memastikan semua keperluan penerbangan kami menuju Labuan Bajo sudah siap. Tidak ada lagi hambatan ang perlu saya pikirkan. Semua sudah dikendalikan dengan sangat presisi. Aki menatap pemandangan di luar jendela mobil. Bali ang indah ini akan menjadi saksi bisu bagaimana sebuah keluarga ang angke tiba-tiba jatuh karena ilah mereka sendiri. Karma bukanlah hal ang datang dengan sendirinya, melainkan hasil dari perbuatan ang mereka tanam sendiri selama bertahun-tahun. Aki merasa jauh lebih lega.
Keputusan untuk menyodis orang Direktur Utama Ang Tegas ternyata tidak hanya berpengaruh pada bisnis Ang saya jalankan, namun juga pada bagaimana orang lain memperlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Aki tidak lagi membiarkan orang lain menentukan harga dirinya. Jika mereka tidak bisa menghargai keberadaannya, maka Aki tidak akan memberikan mereka akses untuk terus-menerus memanfaatkan kebaikannya. Senaiman Ang tadi Aki tanyakan di luar bukanlah senaiman kasih sayang, melainkan senaiman dari seseorang Ang telah memenangkan pertempuran batin Ang cukup panjang. Mobil akhirnya tiba di bandara pribadi Ang sudah Aki siapkan. Tidak ada keramaian orang, tidak ada antrian Ang melelahkan. Segalanya sudah diurus dengan sangat baik oleh timki. Saya mengajak Ibu Fatima dan tidak tiran dari ponsel dengan langkah Ang ringan. Kami berjalan menuju pribadi Ang akan membawa kami menjauh dari drama Ang baru saya dimulai di hotel itu. Di dalam jet tersebut, Aki bersandar di kursi Ang empuk dan memejamkan mata sejenak. Biarlah waktu Ang akan menanyakan kepada mereka bahwa keputusan untuk mengabaikan orang Ang selama ini menyelamatkan hidup mereka adalah kesalahan paling fatal Ang pernah mereka lakukan seumur hidup mereka. Jet pribadi meluncur milis membelah langit balik menuju Labuan Bajo. Di dalam kabin Ang tenang, Aki menatap ke bawah melalui jendela kecil melihat pilau Ang perlahan menggesil. Ibu Fatima duduk di sampingki dengan tidak Ang sudah terlelap di pangkian beliau. Keningan di dalam pesawat ini terasa sangat mewah. Tidak ada suara berisik dari keluarga mertuaki. Tidak ada lagi senderan Siska atau tawa meremehkan Dona. Semuanya begitu senai dan damai. Aki merasa seolah baru saya melepaskan rantai besi Ang selama ini melilit pergelangan kakiku. Kepergian tanpa pamit ini adalah bentuk penegasan bahwa Aki tidak lagi sedih menjadi alat bagi ambisi mereka. Bayangkan di hotel tadi masih jelas diingetanki. Saat mereka sibuk bersenang-senang di dalam kamar, mereka tidak sadar bahwa Aki sudah tidak ada lagi di sana. Mereka pasti mengira Aki masih berkeliaran di lobi atau menfari hotel Mira di sekitar kawasan Nusa Dua. Mereka terlalu sombong untuk berpikir bahwa saya bisa mengambil tindakan Ang jauh di luar dugaan mereka. Agus mungkin sedang menfari keberadaanki, namun dia akan sia-sia. Aki sengaja menelakkan fitur peletak di ponselki agar tidak ada Ang bisa mengetahui kemana Aki membawa pergi anak dan ibuki. Aki sempat memikirkan reaksi Agus saat dia sadar Aki benar-benar pergi. Mungkin dia akan merasa bingung atau mungkin dia akan mencoba mengebengki berkali-kali. Namun, Aki sudah membuat keputusan bulat untuk tidak menanggapi apapun sampai mereka benar-benar merasakan dampak dari perbuatan mereka. Saya ingin mereka belajar bahwa tidak ada yang abadi dalam hal kebaikan jika terus-menerus disalahgunakan. Sebagai Direktur Utama, saya terbiasa mengambil keputusan sulit dalam bisnis dan kali ini saya menerapkan prinsip Ang sama dalam kehidupan rumah tanggaku sendiri. Ibu Fatima menjulang dengan tedih. Beliau memegang dan berbisik bahwa apa yang saya lakukan adalah hal Ang wajar sebagai bentuk perlindungan diri. Beliau merasa sangat tenang berada di dekatku. Meski kami harus pergi secara mendadak seperti ini. Kepercayaan dari ibu adalah sumber kegiatanki Ang paling utama. Aki tahu bahwa keputusan ini berat bagi beliau karena beliau pun pasti memiliki perasaan tidak enak terhadap keluarga besarnya. Namun, aku harus tetap maju. Saya ingin tidak tembide. Lincoln Ang sehat, bukan de Lincoln Ang pene dengan rechten dan kepalsuan. Di dalam kabin ini Aki mulai menyusun strategi selanjutnya. Saya sudah mengirimkan instruksi kepada timki untuk memastikan bahwa semua properti dan akses Ang saya miliki tidak dapat disalahgunakan lagi. Saya juga mematikan akses perusahaan bagi Donald dan diri Ang selama ini hanya menikmati posisi tinggi tanpa memberikan kontribusi berarti. Mereka akan segera sadar bahwa jabatan dan fasilitas Ang mereka banggakan selama ini bukanlah milik mereka. Mereka hanyalah orang-orang Ang berenting bisa menempang pada kesuksesan Ang akibat dengan keringat dan air mata selama bertahun-tahun. Setiap menit Ang kami habiskan di idara membawa kami semakin jauh dari jangkauan mereka.
Saya merasa sangat beruntung karena memiliki akses ke sarana yang bisa membawa pergi dengan cepat dan aman. Banyak wanita di luar sana yang mungkin terjebak dalam situasi yang sama, namun tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan diri. Aku bersyukur bahwa kerja kerasku menghasilkan hasil yang memungkinkan untuk memilih jalan keluar ini. Aku menatap tidak yang tertidur berdem pelas. Saya akan memastikan masa depan tidak terganggu oleh dinamika keluarga yang berakhir ini. Aku teringat kembali pada senam sinus Siska saat kami berpisah di lobi. Kini aku membayangkan ekspresi Wayanaya saat dia sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa dia pakai untuk berbelanja di butik mewah Bali atau memesan layanan spa mall. Karma memang seringkali datang dari hal yang paling tidak terduga. Dan kali ini karma itu datang dalam bentuk keputusan yang aku buat dengan kepala dingin. Aku tidak dendam, namun aku tegas. Aku tidak marah, namun aku memitis aliran yang selama ini membuat mereka lupa diri. Penerbangan ini terasa begitu singkat. Sebentar lagi kami akan mendarat di Labuan Bajo. Tempat keindahan alam akan menyambut kami dengan hangat. Aku siap memilih babak baru dalam kehidupan tanpa beban, tanpa tekanan, dan tanpa orang yang tidak menghargai nilai diri. Aku menarik napas dalam dan membiarkan udara dengan kabin menenangkan pikiranku. Saat pesawat mulai menurunkan ketinggian, aku tahu bahwa ini adalah awal dari kedamaian yang sesungguhnya. Mereka di Bali mungkin akan mulai menamakan nasib, tapi di sini kami akan memilih hidup baru yang jauh lebih baik. Suasana makan malam di restoran hotel mewah itu seharusnya menjadi puncak kesenangan bagi keluarga Ibu Helena. Meyapan yang telah dipesan dan deretan minimal sudah tersedia di atas meja. Donald dan Derai tampak memesan botol minuman paling mahal yang tersedia di daftar menu. Siska dan Dona tertawa dengan suaranya sambil membicarakan rencana belanja mereka besok pagi. Mereka benar-benar merasa sebagai penguasa dunia. Agus didik die iyeng meja dengan ponsel de tanghana ang terus-menerus menetikan layar. Dia merasa ada hang handel sejak sore tadi karena aku tidak bisa dibingi sama sekali. Namun, dianghan bertanya lebih lanjut karena takut dianggap lemah oleh ibu dan saudara-saudaranya. Ketika pelayan datang membawa tagihan ang jumlahnya cukup fantastis untuk sebuah makan malam keluarga Ibu Helena dengan angka menaudorkan kartu kredit itamannya. Dia bahkan tidak melihat nominal yang tertera karena merasa saldo kartu itu tidak akan pernah habis. Pelayan tersebut membawa kartu itu ke mesin kasir dan kembali beberapa menit kemudian dengan raut wajah yang sedikit hangang. Dia mengatakan bahwa transaksi ditolak oleh bank. Ibu Helena tertawa kesal dan mengira itu hanya masalah teknis kesal di mesin edisi hotel. Dia meminta pelayan untuk mencoba sekali lagi dengan nada suara yang sedikit meninggi karena merasa dipermalukan di depan anak-anaknya. Percobaan kedua pun gagal. Kali ini pelayan tersebut tidak hanya kembali sendiri tetapi juga didampingi oleh seorang manajer restoran. Dengan sopan, namun tegas sang manajer menjelaskan bahwa semua kartu yang diberikan atas nama akun tersebut sudah tidak aktif. Suasana demi makan ang tadinaya pene tawa tiba-tiba hilang. Donald dengan wajah kesal segera mengeluarkan kartu miliknya. Sendiri dan menaudorkannya kepada pelayan. Siska memperhatikan dengan napas tertahan. Namun hasil ang sama pun terjadi. Kartu Donald juga ditolak. Kiranya dengan mulai menetes didai Donald sadia menyadari bahwa semua akses perbankan yang dia miliki ternyata terhubung dengan sistem yang sama. Derai dan Dona mulai panik. Mereka mencoba menggunakan kartu debit namun hasilnya nihil. Pihak hotel mulai menekan karena nominal tagihan makan malam itu sangat besar dan tidak ada cara lain untuk melunasinya. Ibu Helena mulai berdiri dan berteriak dengan arogan mengatakan bahwa mereka adalah tamu VIP di hotel ini. Namun, sang manajer tetap tenang dan menanyakan bukti dari sistem bank bahwa rekening yang bersangkutan memang sudah dibekukan secara total. Pemandangan di dalam restoran itu menjadi tontonan tamu lain.
Siska ang tadinaya menga kaideranaya kini hanaya bisa tertindik male sambal minitipi wayanaya denghan tastanghan. Achas ang miliat kekasyoan iti segera mencoba meneleponki. Namun ponselki tetap tidak bisa dibengi. Dia akhirnya menyadari bahwa semua ini pasti ilaki. Namun dia terlalu rahi untuk mengakai di depan ibinaya bahwa dia selama ini hidup dari yang ang aki hasilkan sebagai direktur utama. Dia mencoba menelepon ban, namun jawaban ang didapatnya sama bahwa seluruh aset sudah dipindahkan dan akan dibawakan oleh pemilik utama telah dititip. Kepanikan ang tadinya hanya dirasakan oleh Ibu Helena kini menilar ke seluruh anggota keluarga. Mereka semua saling menalakan satu sama lain dengan suara ang mulai menenghe. Donald mencoba menelepon rekan bisnisnya untuk meminjam yang, namun rekan tersebut malah menagih hutang ang jatuh tempoh hari ini. Diripen mengalami nasib ang sama. Pembongkaran sistem ang saya kelola bukan hanya memblokir kartu kredit, tetapi juga memberikan peringatan kepada semua pihak ang terlibat dalam bisnis mereka bahwa kredibilitas mereka sedang bermasalah. Mereka benar-benar terpuyuk. Ibu Helena ang tadinya sangat angke kini tampak sangat pikat. Dia tidak kembali dikersi dengan tangan gemetar. Dia tidak pernah menyangka bahwa menanti ang selama ini dia anggap tidak pernah harga diri bisa melakukan tindakan seberani dan secerdas ini. Orang-orang di sekitar restoran mulai berbisik-bisik menatap mereka dengan pandangan pena. Bagi keluarga mereka ang tadinya terlihat sangat mewah ini, sekarang hanyalah sekelompok orang ang tidak mampu membayar tagihan makan malam. Siska dan Dona mulai menangis tersedih-sedih karena mereka tahu bahwa tidak ada lagi tempat untuk berbelanja atau layanan mewah ang bisa mereka akses. Mereka terjebak di tengah hotel ang mal dengan perut lapar dan tagihan ang tidak bisa dibayar. Karma instan ang mereka ingat kini menghantam dengan sangat lak tepat di depan mata mereka. Achas hanya bisa menindak dalam diam dia melihat ibinaya ang mulai merakau tidak jelas menalakan keadaan. Tidak ada satin dari mereka ang berani mengakai bahwa penyebab utama dari semua ini adalah perlakuan mereka sendiri terhadap Ki dan Ibu Fatima. Mereka merasa menjadi korban padahal mereka lah ang menciptakan skenario kehancuran ini. Malam debali ang seharusnya indah berubah menjadi malam paling pencak dalam sejarah kehidupan mereka. Mereka terjebak dalam kenyamanan ang berubah menjadi penjara tanpa ada jalan keluar ang bisa mereka tempuh sendiri tanpa bantuan ki. Suasana di lobi hotel tempat mereka menginap kini berubah menjadi arena ketakutan ang luar biasa. Ibu Helena ang tadinya berjalan dengan pena wibawa kini terlihat kehilangan kendali atas emosinya. Dia terus-menerus berteriak kepada pihak manajemen hotel menuntut agar mereka memperbaiki sistem pembayaran ang menurutnya rusak. Namun sang manajer hotel tetap berdiri tegak dengan sikap profesional ang dengan. Ia menjelaskan bahwa pihak bank telah memberikan notifikasi resmi mengenai pemblokiran aset secara menyeluruh. Tidak ada kesalahan sistem dan tidak ada ruang untuk negosiasi bagi mereka yang tidak mampu melunasi pembayaran kewajiban. Donald dan mencoba menggunakan koneksi mereka untuk menelepon teman ang. Bekerja di perbankan namun semuanya berakhir dengan mengewakan. Rekan-rekan ang biasanya menjilat mereka kini justru seolah-olah mereka adalah wabah ang harus dihindari. Siska dan Dona ang sedari tadi terus menangis tersedih-sedih di sofa lobi kini mulai beradi milet. Siska menidai Dona sebagai penyebab utama mengapa Ibu Helena membenci mereka sementara Dona balik menidang Siska sebagai pihak ang paling sering menghasut. Pertengkaran mereka mengundang perhatian para tamu lain ang mulai menatap dengan pandangan sinis. Achas suamiki berdiri di tengah-tengah menirikannya dengan waya ang pikat pose. Dia merasa seolah-olah dunia sedang rentai di atas kepalanya. Setiap kali dia mencoba menelepon ponselnya hanya memberikan nada sambung ang tidak diangkat. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Selama ini dia hidup selalu di bawah bayang-bayang ibinaya dan fasilitas ang saya sediakan sebagai direktur utama.
Dia tidak pernah memegang kendali atas kiangan keluarga sehingga kini dia merasa seperti orang asing di tengah situasi krisis ini. Dia tidak memiliki yang tunai yang cukup bahkan hanya untuk sekedar memesan taksi keluar dari hotel. Ibu Helena akhirnya terdidik di lantai lobi. Dia meratakan nasibnya sambil memanggil-manggil namaki dengan pene kemarahan. Dia menideki sebagai wanita yang tidak tahu diri karena berani melawannya. Namun de balik kemarahannya terselip rasa takut yang sangat besar. Dia mulai sadar bahwa tanpa dekengan gaya hidup mewah yang selama ini dia banggakan akan musnah seketika. Dia teringat bagaimana dia memperlakukan dengan kasar demi resepsionis tadi siang. Dia baru menyadari bahwa tindakannya telah memicu reaksi yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Pihak keamanan hotel mulai mendekat untuk menertibkan situasi karena pengelangan yang mereka timbulkan sudah sangat menghangitami lain. Donald mencoba melakukan perlawanan dengan mengeluarkan kata-kata kasar. Namun hal itu justru membuat petugas keamanan mengambil langkah tegas. Mereka diminta untuk segera menyelesaikan tagihan atau meninggalkan hotel saat itu juga. Bagi keluarga yang hidup terbiasa dengan kemudahan akses dan pelayanan kelas atas ini adalah aktivasi yang sangat keras. Mereka tidak memiliki destinasi lain untuk ditie. Semua rencana liburan yang mereka susun dengan begitu sombong kini hancur lebur tanpa sisa. Di tengah kegelapan malam Bali, mereka menyadari bahwa mereka benar-benar terdampar. Tidak ada akses kiangan, tidak ada transportasi yang bisa disewa, dan tidak ada lagi orang yang bisa mereka andalkan. Agus yang tadinya diharapkan sebagai penyelamat justru tampak tidak berdaya. Dia hanya bisa berdiri. Dia memating melihat ibu dan saudara-saudaranya menyamakan nasib. Kebiasaan Agus adalah cerminan dari kegagalannya sebagai seorang pria yang selama ini hanya mengandalkan keberhasilan istrinya tanpa pernah menghargainya sedikit pun. Ibu Helena yang tadinya begitu penuh dengan kesombongan kini tampak mania dalam hitungan jam. Rambutnya yang tersisa rapi mulai berantakan dan riasan wajahnya terlihat kacau akibat air mata yang tidak terbendung. Dia tidak lagi memedulikan citra dirinya di depan orang banyak. Yang dia pedulikan hanyalah bagaimana dia bisa mendapatkan akses kembali ke dana yang dia anggap sebagai haknya. Padahal dia lupa bahwa dia tidak pernah benar memiliki hak atas dana tersebut. Dana itu adalah hasil dari kerja keras yang saya lakukan sebagai direktur utama dan kini saya telah mengambil kembali apa yang memang seharusnya berada di bawah kendaliku. Keributan di lobi itu perlahan mereda, namun digantikan dengan suasana depresi yang menyelamatkan mereka. Mereka berada di sudut ruangan sambil menatap layar ponsel yang tidak memberikan harapan apapun. Tidak ada pesan masuk, tidak ada panggilan balik, dan tidak ada solusi yang bisa mereka temukan. Mereka terjebak di ruang tinggi hotel yang dengan tanpa tempat untuk berbareng. Karma instan yang mereka alami malam ini hanyalah permilan dari rangkaian konsekuensi yang lebih besar. Karena mereka tidak pernah belajar untuk bersyukur atas kebaikan yang selama ini saya berikan dengan tulus. Keningan yang mencegah membuat ruang tinggi hotel setelah pihak keamanan memberikan ultimatum terakhir. Di tengah suasana yang semakin tidak diketahui, seorang petugas dari pihak bank tiba di lokasi untuk memberikan klarifikasi terkait pemblokiran total aset tersebut. Ibu Helena yang mendengar kabar itu langsung bangkit dengan sisa-sisa tenaganya berharap ada kesalahan sistem yang bisa dia manfaatkan. Donald dan Derai mengikuti di belakang dengan harapan yang sama. Mereka ingin membuktikan bahwa saya hanyalah menanti yang sedang melakukan tindakan impulsif dan bisa dengan mudah ditekan oleh hukum atau kuasa keluarga. Namun saat petugas bank tersebut membuka data transaksi dan status kepemilikan aset yang sebenarnya via mereka berubah pikat pose. Petugas tersebut dengan legas menjelaskan bahwa seluruh aset yang digunakan oleh keluarga Agus selama ini bukanlah harta warisan keluarga, melainkan properti pribadi yang dikelola oleh ki atas nama perusahaan yang aki pimpin sebagai direktur utama. Semua rekening properti dan investasi yang selama ini mereka nikmati tercatat atas nama ki secara sah.
Mereka selama ini hanya menikmati fasilitas sebagai pemakai yang diberikan hak akses oleh dan bukan sebagai pemilik yang memiliki hak mutlak. Kenyataan seperti Peter di siang bolong bagi Ibu Helena. Selama ini dia selalu menganggap bahwa posisinya sebagai mertua memberikan hak penuh atas seluruh harta yang dimiliki anak serta istrinya. Dia tidak pernah tahu atau mungkin sengaja menitip mata dari kenyataan bahwa semua kemewahan yang dia nikmati adalah hasil kerja keras yang akibat dari nol. Donald Tanderai yang mendengarnya langsung menatap Agnes dengan penuh tuduhan. Mereka merasa telah dibohongi oleh Agnes yang selama ini selalu mengklaim bahwa kesuksesan keluarga mereka adalah berkat kecakapan bisnisnya sendiri. Agnes tidak bisa berkutik. Dia tertindak dalam karena rahasia yang selama ini dia simpan rapat-rapat kini terbongkar di depan ibu dan saudara-saudaranya. Dia memang seringkali membiarkan ibunya percaya bahwa dia adalah penguasa atas semua harta tersebut demi menjaga harga dirinya sebagai anak laki-laki kesayangan. Kini kenyataan itu terungkap dengan cara yang paling tepat. Siska dan Dona yang tadinya masih berharap akan adanya harapan kini dapat mewujudkan duizend bahasa. Mereka baru menyadari bahwa selama ini hidup mereka bergantung pada wanita yang selalu mereka hina dan rendahkan. Ibu Helena merasa harga dirinya hancur berkeping-keping. Dia yang selalu merasa dirinya sebagai keluarga terpandang yang memiliki segalanya kini terbukti hanyalah sekelompok orang yang tidak memiliki apapun tanpa bantuannya. Dia menamakannya dengan suara yang lirih namun penuh dengan penyesalan yang terlambat. Donald Tanai mencoba membantah, namun dokumen yang diperlihatkan oleh petugas bank sangat jelas dan tidak terbantahkan. Mereka sadar bahwa tidak ada celah hukum yang bisa mereka gunakan untuk melawan keputusannya sebagai pemilik sah atas aset-aset tersebut. Ketegangan di lobi berubah menjadi suasana yang sangat dingin bagi keluarga besar tersebut. Para tamu lain mulai mendengar percakapan itu dan menyadari bahwa keluarga yang tadinya berperilaku arogan ini hanyalah orang yang tidak memiliki kendali atas kekayaannya sendiri. Siska yang merasa sangat malu mencoba menitipi wayanya dengan tas. Namun hal itu sia-sia. Semua orang di lobi hotel telah melihat sisi lain dari keangkian mereka yang kini lintir bersamaan dengan terungkapnya kebenaran yang pahit. Mereka terjebak dalam kenyataan bahwa mereka telah kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Agnes akhirnya angkat bicara dengan suara yang terbata-bata. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia hanya ingin keluarganya bahagia, namun penjelasannya terdengar sangat tidak meyakinkan bagi ibunya. Ibu Helena justru memaki Agnes dengan kata-kata kasar karena merasa telah dipermalukan. Mereka mulai saling menyalahkan dengan intensitas yang lebih tinggi dari sebelumnya. Pertengkaran keluarga yang tidak sehat ini kini menjadi tontonan. Masyarakat yang berkeringat. Mereka tidak sadar bahwa satu-satunya orang yang selama ini menjadi jembatan bagi kenyamanan mereka telah biang begitu saya karena kesombongan yang tidak pada tempatnya. Saya yang berada jauh dari sana tidak perlu mendengar langsung ratapan mereka untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Melalui sistem yang aku pantau, aku bisa melihat bagaimana setiap perisai yang mereka bangun selama ini perlahan rente. Aku tidak merasa puas dengan kehancuran mereka, melainkan merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Tidak ada lagi kepalsuan yang harus aku tanggung demi menjaga perasaan orang yang tidak menghargai keberadaanku. Rahasia ini bukan lagi beban, melainkan titik balik bagi kehidupan yang lebih hier bagi diri saya sendiri dan masa depan tedai. Kehancuran keluarga Agnes tidak berhenti pada masalah di hotel. Saat mereka masih berkita dengan rasa malu dan tagihan yang membengkak di lobi hotel muncul serangkaian notifikasi di ponsel Donald dan diri yang membuat wajah mereka semakin pikat. Pembahasan sistem perusahaan yang selama ini aku jalankan secara otomatis mengirimkan pemberian status kontrak kerja dan akses operasional ke seluruh mitra bisnis. Jabatan Direktur Utama yang mereka klaim sebagai milik keluarga kini secara resmi menyatakan bahwa akses Donald dan diri ke dalam sistem perusahaan telah dihentikan secara permanen karena adanya pelanggaran etika dan pemberitaan resmi di kantor.
Pisat Presaan tempat mereka tinggal di Jakarta sana. Para staf mulai menyadari bahwa operasional bisnis berada dalam masa transisi ketat. Semua keputusan strategi kini hanya bisa diambil melalui verifikasi langsung dari Ki. Donald Tane Ang selama ini sering menggunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi dan gaya hidup mewah tiba-tiba kehilangan semua otoritas. Mereka mencoba mengebeng klien besar, namun jawaban Ang mereka terima sangat dingin. Klien Yestri menanyakan keberadaan Ki dan menyatakan bahwa mereka hanya ingin berkemah dengan sang pemilik Ang kini berada di luar jangkauan. Siska dan Dona Ang sebelumnya sering pamer di media sosial tentang kehidupan mereka. Ang glamor kini mendapati bahwa semua akan mereka telah diputuskan dari akses internet kantor. Tidak ada lagi dekengan finansial untuk gaya hidup mereka. Bahkan fasilitas apartemen mewah Ang tempat mereka di Jakarta kini terancam ditarik kembali oleh pihak pemilik properti karena kontrak Ang terdaftar atas nama Ki telah berakhir secara otomatis. Mereka benar-benar kehilangan pijakan. Mereka Ang tadinya merasa di atas angin kini Yestri harus dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa hidup mereka selama ini hanyalah pinjaman Ang kini harus segera dikembalikan. Karma instan Ang alami tidak hanya menyerang dari sisi finansial, namun juga dari sisi sosial. Rekan-rekan Ang di lesering mereka ayak berhul mulai menyo setelah mendengar kabar tentang kebangkritan Ang menimpa keluarga mereka. Tidak ada lagi undangan pesta mewah atau ayakan untuk liburan eksklusif. Mereka Ang tadinya sangat ramah saat butuh bantuan kini tak akhir. Siska dan Dona merasa dunia mereka benar-benar rente. Mereka Ang terbiasa hidup dengan kemudahan kini harus memikirkan bagaimana cara bertahan hidup di hari esok. Ibu Helena Ang melihat anak-anaknya jatuh dalam masalah besar tidak mampu berbuat banyak. Dia hanya bisa tidak meratakan nasib di sudut kursi lobi hotel sambil sesekali memaki nasib. Dia tidak menyangka bahwa menanti Ang dia ingat Yestri memiliki kendali penuh atas hidup mereka. Dia baru menyadari betapa besarnya perangki selama ini dalam menjaga nama baik dan stabilitas ekonomi keluarga Agis. Tanpa kehadiran Ki, mereka hanyalah sekelompok orang Ang tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan gaya hidup mereka sendiri. Agis Ang melihat semua itu merasa sangat hancur. Dia melihat ibu dan saudara-saudaranya Ang kini tidak memiliki daya apa. Dia pun mencoba menghubungi rekan-rekan lamanya, namun semua pintu sudah tertutup. Dia menyadari bahwa selama ini dia telah membiarkan orang Ang salah menguasai hidupnya. Dia telah menikar kebahagiaan istrinya sendiri demi meniriti keinginan ibunya Ang Angke. Kini dia harus menanggung akibatnya sendirian di tengah keluarga Ang saling menyalahkan dan merasa kecewa. Pihak hotel akhirnya memberikan waktu terakhir kepada mereka untuk segera melunasi tagihan atau mereka akan dilaporkan ke pihak Ang berwajib karena tindakan penipuan dan kegagalan membayar. Donald dan Ang biasanya gerang kini tampak sangat ketakutan. Mereka mulai memohon kepada petugas untuk diberi waktu lebih lama. Namun permohonan itu tidak digebris. Mereka terjebak dalam masalah hukum Ang serius. Setiap langkah Ang mereka ambil untuk memperbaiki keadaan Yestri membawa mereka semakin ke dalam jurang kehancuran. Malam semakin larut, namun ketegangan di antara mereka semakin menjadi-jadi. Tidak ada lagi rasa solidaritas di dalam keluarga itu. Saling tidih dan saling maki menjadi satu-satunya cara mereka berkomunikasi. Mereka benar-benar merasakan dampak dari perbuatan mereka selama ini. Karma Ang mereka tanamkan melalui penghinaan dan ketidakpedulian terhadap orang lain kini menghantam mereka dengan kekuatan Ang berlipat ganda. Mereka terjebak dalam ego mereka sendiri tanpa memiliki jalan keluar. Ang bisa menyelamatkan mereka dari kehancuran Ang sangat mendesak ini. Suasana di lobi hotel mewah itu semakin mencekam saat jam dinding menanyakan tengah malam. Para tamu hotel Ang melintas hanya bisa melirik sekilas dengan sinis dan kasihan. Keluarga besar ibu Helena kini terdampar di area lobi terbuka karena pihak hotel sedang mengambil tindakan tegas dengan mendinginkan kamar Ang tempat mereka. Koper pembeli mereka berserakan di lantai marmer Ang dingin.
Ibi Helena didik di atas tas koper milik naya dengan pemandangan kosong. Sementara de sekitar Siska dan Donatris meneris menangis meratapi koleksi pakaian serta perhiasan mereka yang kini tidak lagi memiliki nilai gena karena kartu kredit mereka sudah tidak berfungsi. Donald dan de Rey tampak berjalan mondar-mandir di depan resepsi mencoba untuk terakhir kali naya melakukan negosiasi yang sia-sia. Mereka telah kehilangan kewibawan yang selama ini mereka pamerkan. Kimia yang mereka kenakan tampak kisah dan wajah mereka terlihat lelah serta penuh keputusan. Mereka tidak punya tempat untuk pergi. Yang tinai di dompet mereka bahkan tidak cukup untuk membayar taksi keluar dari kawasan Nusa 2, apalagi untuk menyewa penginapan lain. Mereka benar-benar terlindungi dari dunia luar karena semua akses komunikasi mereka seolah-olah telah diputuskan oleh sistem yang saya kendalikan. Agnes didik memating di lantai dekat pilar lobe. Dia menatap ke arah pintu keluar hotel seolah berharap Aki akan muncul secara tiba-tiba untuk menyelamatkan mereka. Namun harapan itu hanyalah angan-angan kosong. Dia kini menyadari bahwa pria yang selama ini selalu mengandalkan istrinya untuk segala irisan kini benar-benar kehilangan arah. Dia melihat ibunya yang biasanya begitu anggun dan selalu menuntut kesempurnaan kini tampak sangat rapi dan tidak berdaya. Ratapan ibu Helena yang sesekali memanggil namaki dengan nada memelas membuat suasana di lobi tersebut semakin terasa memilikan. Siska dan Dona mulai saling menalakan dengan nada suara yang mening hingga menarik perhatian petugas keamanan. Siska menilai Dona sebagai provokator utama dalam rencana lebaran ini. Sementara Dona berbalik menilai Siska sebagai istri yang boros dan tidak bisa diandalkan. Pertengkaran milit itu berlangsung cukup lama hingga akhirnya pihak keamanan hotel menegaskan bahwa mereka akan diusir dari area lobi jika tidak segera tenang. Ancaman itu membuat mereka mengingat. Namun kebencian di antara mereka semakin menjadi-jadi. Tidak ada lagi sisa keakraban keluarga yang pernah mereka tanyakan saat merencanakan lebaran ini. Ibu Helena yang mendengar pertengkaran menantinya akhirnya meledak. Dia memarahi mereka berdua dengan suara parau dan penuh emosi. Dia merasa semua rencana yang dia susun dengan begitu cepat untuk mempermalukan istri berakhir dengan kehancuran dirinya sendiri. Dia menyesali keputusannya untuk mengikuti saran anak-anaknya untuk menyingkirkan dari lebaran tersebut. Namun penyesalan itu bukanlah penyesalan yang tulus, melainkan penyesalan karena dia telah kehilangan sumber kenyamanan hidupnya. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan Ki atau Ibu Fatima saat diperlakukan tidak adil di lobi tadi siang. Situasi semakin memburuk ketika pihak hotel mengancam akan memanggil pihak berwajib jika mereka tidak segera meninggalkan area lobi. Mereka tidak memiliki destinasi tujuan. Mereka benar-benar kehilangan arah di tengah pulau yang asing bagi mereka dalam kondisi finansial yang sudah nol besar. Donald tanai akhirnya menaira dan duduk di lantai di samping ibu mereka. Mereka tidak lagi punya tenaga untuk melawan atau berdebat. Kian-kian ang selama ini membuat keluarga itu rente total meninggalkan mereka sebagai sekelompok orang yang tidak memiliki harga diri dan masa depan yang jelas. Agnes akhirnya angkat bicara dengan suara yang sangat pelan. Dia menghakai di depan ibu dan saudara-saudaranya bahwa selama ini dia tidak pernah benar-benar memiliki kendali atas harta yang mereka nikmati. Penghakian itu seperti bom waktu yang akhirnya meledak. Ibu Helena menatap dengan tidak percaya sekaligus penuh kemarahan. Dia merasa dikhianati oleh anaknya sendiri yang selama ini membiarkan dia hidup dalam ilusi kemewahan yang palsu. Mereka akhirnya menyadari bahwa hidup yang mereka jalani selama bertahun-tahun adalah sebuah drama besar yang hanya bisa bertahan selama Aki masih mau membiarkannya. Malam itu di lobi hotel yang dingin, mereka benar-benar merasakan apa yang disebut dengan karma. Mereka kehilangan segalanya mulai dari harta kedudukan hingga kehormatan keluarga. Mereka terjebak dalam malam yang panjang tanpa harapan. Tidak ada lagi senaiman sinus atau kesukaan yang mengharapkan saya. Ang ada hanyalah penyesalan yang mendalam dan ratapan yang tidak akan mengubah keadaan.
Mereka harus menanggung beban dari perbuatan mereka sendiri. Dan ini hanyalah awal dari konsekuensi yang lebih panjang yang akan mereka hadapi di hari mendatang. Mereka kini hanyalah sekelompok orang yang terasing di tengah kemegahan hotel yang tidak lagi mengakai keberadaan mereka. Matahari terbit di labian bayu dengan warna kemasan yang memekau. Aki berdiri di anjungan kapal pinisi sambil mengirip idara pagi yang sangat segar. Tidak sedang asik bermain bersama Ibu Fatima di riang tengah kapal sambil tertawa riang menikmati sarapan buah segar. Tidak ada lagi gang-gang lobi hotel yang menaisakan dada. Tidak ada lagi senderan tayam dari Siska atau meremehkan Ibu Helena. Ang ada hanyalah suara ombak ang tenang dan embisan angin ang siak. Kehidupan ang aki miliki sekarang adalah wujud dari kebebasan ang sesungguhnya. Aki melihat ponselki ang siak semalam berada dalam mode pesawat. Saat saya mengaktifkan kembali snelnya, masuk pilihan notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan singkat dari Agnes. Pesan-pesan itu berisi permohonan maaf yang berlebihan atas kesalahan Ibu dan yang diintik beribai jika saya bersedia kembali memberikan akses kiangan. Aki hanya membaca pesan itu dengan ekspresi datar. Tidak ada suatu titik pendiat untuk membalas atau merasa kasihan. Aki sadar bahwa mereka bukan merindukan kehadiranki sebagai istri atau menanti, melainkan merindukan fasilitas yang selama ini mereka manfaatkan tanpa tahu diri. Saya memutuskan untuk mematikan kembali ponsel tersebut. Aki tidak ingin membiarkan ketenangan yang sedang kami bangun terganggu oleh drama masa lalu yang sudah tidak relevan lagi. Ibu Fatima mendekatiku dan memegang baiki dengan lembut. Beliau mengatakan bahwa beliau merasa sangat bersyukur bisa melihat putranya kini bisa berdiri tegak dengan keputusan yang berani. Beliau tidak lagi mencemaskan masa depan kami karena beliau tahu bahwa saya adalah direktur utama yang mampu mengelola hidup dan bisnis dengan tangan besi yang penuh perhitungan. Tidak berlari memiliki kaki dengan khiria sula ikut merasakan kebahagiaan yang sedang kami rayakan. Tiba-tiba notifikasi pesan masuk dari salah satu staf kiperkaanki di Jakarta muncul. Isenaya. Singkat, namun sangat berarti bahwa semua aset yang sempat mereka kenakan telah berhasil ditarik sepenuhnya dan perusahaan kini berjalan jauh lebih efisien di bawah pengawasan langsungki. Donald dan diri kini sedang berkumpul dengan pihak hukum atas laporan pengirim resmi. Sementara Ibu Helena terpaksa harus meninggalkan hotel tersebut dengan bantuan kerabat yang tidak lagi memiliki kemewahan seperti dulu. Mereka kini harus belajar hidup dengan cara yang selama ini mereka menganggap hina, IT bekerja keras dan berhemat. Aki tipis tersenai melihat layar ponsel sebelum menempelnya ke dalam saki. Ketenangan ini bukanlah hadiah yang diberikan oleh orang lain, melainkan hasil dari keberanian untuk mengambil tindakan saat keadilan dipermainkan. Aki tidak lagi memandang ke belakang. Semua masalah di balik sudah terkunci rapat dalam memori yang tidak perlu saya buka lagi. Labihan bayu menjadi tempat di mana Aki memilih segalanya dari lembaran baru yang bersih tanpa ada lagi beban menanti yang harus menindak atau direktur utama yang harus menanggung hidup orang yang tidak tahu berterima kasih. Kapal pinisi ini bergerak perlahan pulau berikutnya di mana keindahan bawah laut menuju laut yang luar biasa meninggi untuk dilayai. Tidak meninjak ke arah sekawanan biring yang terbang rendah di atas permukaan idara laut. Aki tertawa kesal dan mengejak anaki itu untuk melihat pemandangan yang lebih luas. Di tengah lautan luas ini, Aki merasakan bahwa semuanya sudah berada di tempat yang seharusnya. Karma telah bekerja dengan sempurna. Bagi mereka yang sombong dan bahagia telah menjadi hak bagi mereka yang berani memperjuangkan harga dirinya sendiri. Hari ini kami akan menghabiskan waktu dengan berenang di perairan biru yang jernih dan menikmati makan siang di dek kapal. Tidak ada lagi rencana yang rumit atau tekanan untuk memuaskan orang lain. Hidup kini sepenuhnya menjadi miliki Ibu dan Tedai. Aki menatap cakrawala yang luas dengan perasaan yang sangat ringan. Aki sudah memutus rantai yang selama ini membelenggu seumur hidup dan sebaliknya Aki mendapatkan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan yang sebanyak apapun.
Saad kapal se maak en menjo edare dermaga, aki me lepas kan napas panjang terakhir ang membawa sisa rasa sesak de dada. Masa lale sedai tintas dan masa depan kini terbentang lua seperti laut ang ada di hadapanki. Aki tidak bite penhakian dari mereka ang tidak menghargai keberadaanki. Aki hanya membitekan ketenangan ini untuk terus berkarya dan memastikan orang-orang tersayang di sampingki selalu merasa aman dan dihargai. Dengan langkah pasti aki berjalan masuk ke dalam riang makan kapal meninggalkan semua kenangan birik di balik tebiran ombak ang tenang. Kesabaran memang memiliki batasnya sendiri dan ketika kebaikan terus denyak tanpa rasa hormat, saat itulah kita harus berbicara. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan atau harta bukanlah alasan untuk memaklumi orang lain. Karena karma akan selalu menemukan jalan untuk menuntut keadilan bagi mereka yang disalimi. Memites rantai ketergantungan bukanlah tindakan kiam, melainkan langkah bijak untuk menyelamatkan harga diri dan masa depan orang yang benar-benar kita sayangi. Menurut Anda, apakah tindakan Nirma sudah cukup elegan dalam membalas perlakuan mertuanya atau ada cara lain yang harus dia lakukan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar karena setiap sikap pasti memiliki alasan yang layak untuk dibahas bersama.